Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berkumpul mengangkat kaki untuk hadir di tempat yang Masya Allah, tempat yang Allah muliakan, ya. Tempat Allah yang berkah, ya. Karena suasana kita suasana takfis, jadi Masya Allah. Baik, kita menghemat waktu karena ini prosesnya agak panjang, ya. Agak panjang. Jadi kita jalan langsung. Baik, selamat nih pertama-tama nih buat anak Ananda yang akan diwisuda hari ini. Masya Allah, kalau tidak salah 25 anak ya? Hah? 29? Masya Allah, 29. Ini Masya Allah, selamat buat ayah bunda. Ini salah satu kaum yang tadi ngaji. Kita kalau merenung, ya kita dulu kecil-kecil kayak gini, ini tidak kayak gini. Ya. Saya ngakui, saya juga Masya Allah, paling yang hafal itu Al-Fatihah sama 4 Itulah yang sampai hari ini lengket tuh. Artinya usia yang seperti ini akan lengket karena mereka usia-usia dini kayak gini nih, ya, dia perekam terbaik di dunia. Jadi 70% otaknya ngapal. Jadi ingat, jadi termasuk juga dia contoh dari orang tuanya, dia seperti inilah. Jadi lengket nih, dari ayah ibu tuh lengket. Termasuk dengan pengajar-pengajarnya. Terkadang semalam kami bahas beberapa hari lalu waktu dengan Ustadz Agus ya. Jadi terkadang apa yang kita ajarkan itu belum tentu lengket ke anak-anak kayak gini. Justru yang nggak pernah dia ajarkan, misalnya ustazahnya ada marah gitu, dia ngeliat nih, misal dia marah teman dia marah, mungkin ustazah ada salah apa anak gitu. Kemudian ustazahnya marahin anak tuh. Nah, yang anak ini satu tadi dia lihat contoh ini, dan bahkan ini yang akan lengket. Makanya akan lengket di otak dia dan terus. Nah, terkadang seperti itu. Jadi dia lebih ini 70%. Makanya ngajar-ngajar anak yang usia-usia kayak gini cukup teorinya 30%. Jadi dia perekam sisanya itu praktek. Jadi perekam. Baik. Selamat nih buat ayah bunda. Mudah-mudahan nih anak-anak yang kayak gini karena dia pernah di pesantren ya. Anak yakinlah ayah bunda. Anak yang sudah dimasuki ke pesantren suatu saat dia tumbuh besar ya. Nanti dia masanya dia bebas gitu ya. Dia masuk ke zona-zona yang ini, tapi yakinlah di usia 40 50 dia pasti akan mengenang pernah masuk di pesantren dan dia akan mengulang masa-masa itu. Tapi anak yang tidak pernah kita masukin ke pesantren, ketika dia rusaklah untuk selama-lamanya. Tapi kalau anak kita didik di pesantren, banyak contoh, mohon maaf kayak siapa almarhum juga artis tuh sering naik motor. Ya itu dulu pernah almarhum anak saya mau di Darul Al-Qolam itu di Tangerang, pernah di situ. Jadi anak saya almarhum yang paling besar tadinya udah daftar dan lulus masuk di situ. Itu pernah. Jadi ketika dia besar gitu tumbuh, dia narkoba dan lain-lain, tapi masanya dia menang. Masya Allah, akhirnya. Nah, Insya Allah anak-anak kita yang sudah masuk pesantren, Insya Allah seperti itu. Jadi memang dia masanya. Beda kalau anak yang pernah kita ajarkan agama, ketika dia masuk ke lubang yang ini, dan ini susah untuk dia kembali. Baik. Terus, mudah-mudahan pertemuan kita ketemu di sini ya, di tempat yang tadi saya bilang lingkungannya yang Masya Allah, lingkungan Qurani. Kemudian bayangin Bu, dia teman-temannya, tidak ada ketemu teman-teman yang di luar. Jadi lingkungan sekolah ini semua terjaga. Dari hijab dia ketemu dengan kawan-kawan dia yang hafal Quran. Kemudian lingkungan suasana juga Al-Quran. Tidak ada musik-musik yang ganggu mereka di sini. Masya Allah, jadi tempat-tempat ini tempat yang memang benar-benar Allah berkahi. Dan mereka benar-benar terjaga. Nah jadi buat ayah bunda misalnya, alhamdulillah jika Allah pilih untuk bisa masuk meneruskan SDBIP-nya, Masya Allah, ini luar biasa ya bunda. Karena
peluang kayak gini nih ya, yang tempat yang kayak gini, Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi pilihan Allah pilih ayah bunda untuk bisa meneruskan di sini ya. Karena memang terus nih terjaga. Nanti dibenahi Al-Qur'annya itu di pintu. Kalau sekarang yang di tahun ini mereka kan belajarnya ngandal otak, ngapal. Jadi bawa main sambil ngapal, sambil bawa ini dan dan. Nah nanti benah di mid itulah baru dia dikenalin huruf, dikenalin tajwid dan segala macam. Akhirnya nanti dia bisa jalan sendiri. Nah ketika dia jalan sendiri, dia sudah bisa menghafal nanti di rumah dan seterusnya bisa nambahin hafalan. Nah lebih gampang tuh untuk meneruskan hafalan Quran dan juga yang lain-lain. Kalau sekarang enggak, dia ngandal hafal di rumah. Ketika di rumah paling dia diulang-ulang dia itu, karena dia tidak bisa nambahin hafalan. Nah ketika dia di mid inilah nanti ngerubahnya semua. Nah, alhamdulillah kita juga bisa kerjasama dengan MIS. Saya perlu sampaikan ini. Kenapa? Jadi MIS ini nanti semua ininya untuk yang ilmu umumnya kayak matematika dan lain-lain itu di MIS. Ya, di MIS. Jadi guru MIS itu datang guru sini. Mereka habis makan tuh jadwal. Jadi kalau dari pagi setengah 8 sampai zuhur dan tidur selama 1,5 jam, nah itu mereka full di hadis, Quran dan lain-lain. Nah di 2 jam terakhir baru mereka isi umumnya. Nah alhamdulillah nanti kelas kalau di Wadi kayak gitu, Wadi Mubarok di pusat juga mereka kerjasama dengan MIS di luar untuk umumnya. Nah nanti ketika mereka kelas 5, kelas 6 baru pelajaran dunia ini mereka kejar ya, baru kita fullkan. Jadi ketika mereka sudah hafal 10 juz, 20 juz, dan ada yang bahkan 30 juz di kelas 5, kelas 6 mereka tinggal murojaah, nguatin hafalan, nambahin kencengin nanti Al-Quran, pelajaran umumnya. Nah seperti itu. Ini alhamdulillah tadi juga Masya Allah selamat ini Ustaz datang tuh ya, beliau ini Masya Allah saya kenal beliau di 2014. Dulu Adel, Lairi, termasuk anak saya itu dalam pengasuhan beliau ya. Jadi saya sering komunikasi masalah tahfiz kita ini, kemudian juga tentang anak-anak yang mau kita kader ke luar untuk kita beasiswakan baru sini alhamdulillah. Itu juga dari dana-dana ibu yang setiap bulan bayar kita sisihkan sedikit untuk kita kader ya, untuk anak yatim, tapi seleksi bu, kita tes. Jadi itu kita mengkader anak-anak. Nah beliau alhamdulillah hadir di sini, nanti sedikit banyak mereka ya Ustaz Agus yang akan nyampaikan. Baik, saya tidak perlu lagi panjang ya. Mudah-mudahan ini jadi asbab anak-anak kita jadi soleh, soleha. Walaupun dari sini lagi, mudah-mudahan di perpisahan yang membuat kita Allah ampuni dosa-dosa kita. Perpisahan yang Allah jadikan anak-anak kita soleh, soleha, hafiz, hafizah ya. Kemudian juga yang paling berbahagia hari ini adalah ustadz-ustadz, ustazah-ustazahnya. Asbab mereka lah ini ya, anak kita mereka bisa ngaji, bisa hafal Quran dan lain-lain. Luar biasa amal jariah buat mereka. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat mereka. Suatu hari Allah temukan jodoh yang soleh, kemudian kehidupan yang mapan dan lain-lain. Asbab Al-Quran. Mereka ini bu, bayangin, mereka yang mengasuh ini orang-orang yang belajar Al-Quran. Kata Allah, orang yang mengajar Al-Quran itu Allah muliakan dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Bayangin anak kita diasuh seperti ini, ketimbang diasuh mohon maaf dikasih dengan pembantu yang mungkin harganya 1 juta per bulan, anak kita hancur hanya dikasih handphone. Handphone hati-hati, handphone ini pembunuh nomor 1 otak. Jangankan orang kecil nih, anak-anak bisa didik, yang tua asbab handphone ini banyak yang handphone. Tapi ketika anak kita lakunya dasar agama, alhamdulillah selamat kita. Nanti HP karena ada teknologi mereka pasti akan menggunakan. Anak-anak saya sudah jadi contoh ya. Jangan khawatir nih, anak yang dimasukkan ke pesantren tidak akan madusu. Bayangin anak yang alim, apalagi ibu-ibu anak, apa nih susah kan? Jam ngaji dia ngaji, jam makan dia makan, dia sholat duha dia sholat duha. Jam tidur nanti setengah 11 dia tidur sampai jam 12. Bangun dia zuhur, apalagi kita susah. Bahkan dia doakan ayah ibu mungkin rezeki tambah atau selamat dalam jalan pekerjaan di rumah dan lain-lain. Asbab anak kita yang doain itu. Yang kita susahkan nih anak di rumah. Jangankan disuruh sholat, makan pun kita berkelahi sama anak-anak. Tapi ini apalagi yang kita susah.
Saya ngalamin Bu, Masya Allah, 9 tahun Bu di Akbar. Bahkan Bila yang adik yang perempuan, dia habis 4 tahun yang lalu. Nggak sekolah anak saya itu SD, SMP, di SDP, SMA, tamat SMP saya kirim. Saya stop sekolah umum, hanya ikut homeschool. Kemudian nanti ikut paket C. Dia setahun lalu dia habis di Darul Anwar di Mubarak. Dia ikut tes kuliah di, mohon maaf, di UMG Muhammadiyah Jogja. Kemudian UMG Muhammadiyah di Bandung. Kemudian akhir dia daftar juga di Taskia di Sentul. Alhamdulillah tiga-tiganya lulus. Anak saya udah sekolah SMA, hanya modal paket. 3 universitas besar ini alhamdulillah lulus. Terakhir di hari terakhir penentuan dia mau menentukan masuk ke di mana, kami tidak pernah ngarahkan. Dia nak mau, cuma ada kebimbangan ketika dia masuk Jogja. Saya juga khawatir ini hafalan bakal hilang karena kita tahu kondisi lebih di Bandung. Di Bandung tuh duit enak sekarang habis kita kalau tidak ada ya. Nah alhamdulillah dia sudah istihoroh pagi, dibilang ini nah alhamdulillah lah istihoroh masuk ke Taskia. Masya Allah tenang kita karena tidak jauh dari Bogor, dekat masih kawasan dekat juga dengan Ustaz ini abangnya Adil, kemudian juga dengan Ustaz Agus. Jadi alhamdulillah dan itu full beasiswa ya, asbab habis Quran pakai jalur prestasi. Dan anak yang 30 juz di Taskia dia terjaga Bu, semesternya itu hafalan yang dijaga, bukan ilmu. Jadi kalau dia tetap terpegang dengan 30 juz, dia akan di S1-nya cuma 3,5 tahun. Jadi ada bonus dari universitas. Dan seperti kemarin yang saya kirim juga ke Cibinong ke Depok tuh, Sabri anak tapi sore. Masya Allah kita punya jaringan satu ya. Kita bisa kerjasama dengan mereka. Itu juga kerjasama dengan Libya. Kemudian untuk Al-Quran dengan PTG. Nah mudah-mudahan ini jadi gambaran buat kita ya. Jadi tidak akan membuat madesu masa depan suram anak yang kita masukin ke pesantren. Bahkan nak jadi dokter, anak saya pernah untuk saya masukkan ke bukan akabri dulu tuh masih sekarang nih kalau ini di akademi Akol ya, di Akol itu free Bu. Mohon maaf kita ada Bapak Polisi, ada anggota juga ketua wali santri kita full beasiswa. Jadi silakan dengan jalur habisnya bisa diterima di akademi polisi dan keluar itu minimal sudah bisa jabatan Polres ya Pak. Nah jalur prestasi karena polisi di Mabes dia butuh untuk humas. Jadi orang-orang yang ahli Al-Quran ini tempatnya nanti di Mabes atau di setiap kabupaten, betul Pak ya? Nah, dia untuk humas Pak, Bu. Jadi hubungan masyarakat. Keren. Anak itu saya juga cita-cita nih suatu saat tukang masak kami di dapur Bunda Raud nanti juga habis Quran. Bayangin kita makannya di doa desa mengaji, Masya Allah. Baik, panjang ya cerita, jadi cukuplah nih ya. Mudah-mudahan menjadi asbab buat kita semua. Baik, makasih kerjasama Ibu yang baik sebenarnya yang Bunda dan kami. Kami juga saya selaku ketua yayasan saya mohon maaf ada kekerasan dan lain-lain, tapi yakinlah ini semua saya. Ya. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.